Halo guys, kembali lagi di potongan film. Oke, kali ini kita akan membuat alur cerita tentang series Kupu-Kupu Malam episode 3. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe dulu channel potongan film untuk keberlangsungan channel potongan film. Setelah meninggalnya Dani, Laura mengembalikan uangnya kepada Mami Rahel. Dan setelah pulang, Laura hanya bisa menangis karena ditinggalkan oleh adiknya Dani. Dan lalu Laura menelpon Mami Rahel untuk membatalkan kesepakatan. Mengetahui hal tersebut, Pak Arif pun marah pada Mami Rahel. Dan Pak Arif pun mengancam Mami Rahel akan menghancurkan bisnisnya kalau Pak Arif tidak bisa mendapatkan apa yang Pak Arif mau. Karena panik, Mami Rahel menyuruh anak buahnya untuk menjemput paksa Laura. Anak buah Mami Rahel lalu menggeledah rumah Laura untuk mencari Laura. Meskipun Laura mencoba kabur, tapi anak buah Mami Rahel berhasil menangkapnya. Dan di tengah jalan ada operasi polisi. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Laura untuk kabur dari anak buah Mami Rahel. Dan Laura berhasil kabur. Laura pun kemudian pergi ke bandara dan berniat ingin terbang ke Bali untuk memulai kehidupan baru. Di tempat lain terlihat Dr. Adrian menulis surat pengunduran diri. Setelah kejadian yang menimpa Dani, Dr. Adrian pun merasa kecewa terhadap pihak rumah sakit yang tidak mau memberikan keringanan kepada biaya perawatan pasiennya. Dan surat tersebut diberikan kepada Pak Arif yang merupakan pemimpin tertinggi di rumah sakit tersebut. Setelah membaca surat tersebut, Pak Arif pun hanya tersenyum. Setelah 6 bulan kemudian, nampak Laura sudah berada di Bali dan Laura tinggal bersama seorang wanita yang bernama Bu Niluh. Laura pun sudah mendapatkan pekerjaan baru sebagai salah satu karyawan di suatu hotel. Kita akan diperlihatkan sosok pria baru yang bernama Raffi. Dia bersama temannya Gary dan Fahri. Pada saat itu, Gary meminta Laura untuk mengangkat suatu barang. Karena berat, Laura tak sengaja menjatuhkan barang-barang itu. Raffi yang melihat hal itu, lalu meminta maaf kepada Laura. Dan Raffi berkata, kalau Laura berhak menolak jika tugas yang diberikan tidak sanggup dikerjakan. Laura pun menjawab bahwa itu sudah tugasnya. Dan setelah itu, Laura segera meminta izin untuk pamit. Tak lama kemudian, Raffi tak sengaja melihat Laura membantu turis dan terdengar Laura sangat fasih berbahasa Inggris. Raffi pun heran kenapa orang secerdas dan sepintar Laura bisa bekerja di hotel sebagai karyawan biasa. Gary pun sedikit menggoda Raffi, mungkin Raffi sedang jatuh cinta pada Laura. Dan Fahri pun menyarankan pada Raffi agar tidak tertipu pada kepolosan seorang wanita. Karena bisa saja mereka hanya berpura-pura untuk mendapatkan kekayaan dari Raffi. Di suatu malam, Raffi datang ke rumah makan. Dan tak sengaja ternyata Laura juga bekerja di sana dan sebagai pelayan restoran. Dan Raffi pun berbicara dengan Laura dan bertanya, sudah berapa lama tinggal di Bali? Tapi Laura tidak terlalu memperdulikan Raffi karena Laura sedang bekerja. Dan Laura pun takut ditegur oleh manajer kafe. Sampai hotel, Raffi pun bercerita kepada Gary tentang kekagumannya kepada Laura yang masih muda, tapi dia sudah bekerja di dua tempat sekaligus. Gary pun yakin kalau Raffi sedang jatuh cinta pada Laura. Keesokan harinya, Raffi pun datang kembali ke restoran di mana tempat Laura bekerja. Saat itu, Laura sedang mendapati pengunjung yang sedang ingin melakukan kecurangan dan tidak ingin membayar pesanannya. Raffi pun menghampiri pengunjung tersebut dan meminta untuk membayar seluruh makanannya. Karena hal itu, Laura sangat berterima kasih kepada Raffi dan mau mentraktir Raffi, tapi Raffi menolak. Dan Raffi pun hanya meminta nomor telepon Laura, namun Laura tidak memberikannya.
Di malam harinya, Laura teringat kalau hari ini adalah hari ulang tahun Dani. Laura pun mengingat saat masih hidup Dani hanya ingin pergi ke pantai. Dan akhirnya Laura pun pergi ke pantai untuk mengenang Dani. Keesokan harinya, Raffi tak sengaja melihat Laura tidur di pantai saat Raffi sedang berolahraga. Raffi kemudian mencopot jaketnya dan menyelimuti Laura dengan jaketnya. Dan Laura pun segera mengembalikan jaket itu kepada Raffi. Dan tidak lupa Laura mengucapkan terima kasih kepada Raffi. Tidak hanya itu, dia akhirnya memberikan nomor HP-nya kepada Raffi. Di suatu sore, Laura dan Bunilo mengunjungi suatu yayasan. Di sana mereka bertemu seorang wanita yang bernama Bu Santi yang tak lain adalah ibunda dari si Raffi. Setelah itu, Bu Santi menghampiri Laura yang sedang duduk termenung. Bu Santi mengatakan dia sangat senang terhadap tempat-tempat seperti itu. Bu Santi pun meminta kepada Laura untuk kapan-kapan menemaninya ke yayasan-yayasan lain-lainnya. Laura pun setuju dan memberikan nomor handphonenya kepada Ibu Santi. Sementara di tempat lain, Raffi terlihat buru-buru karena mau menghadiri pertemuan dengan kliennya. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba mobilnya mogok. Dan kebetulan Laura lewat jalan itu, dan Raffi meminta Laura untuk mengantarkannya di tempat pertemuan. Dan Laura pun mengantarkan Raffi ke tempat pertemuan itu. Kemudian Laura mengajak Raffi untuk makan di warung pinggir jalan. Ketika mereka berdua sedang asik makan, tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampiri Laura. Dan ternyata wanita itu adalah Mami Rahel. Laura pun kaget karena Mami Rahel meminta Laura pulang ke tempat Mami Rahel untuk menjadi kupu-kupu malam lagi. Dan series Kupu-Kupu Malam episode 3 berakhir sampai di sini. Jangan lupa subscribe.